karena DPP itu hanya meminta 3 nama, Iya. ya kan, 3 nama. Kemudian di situ muncul 5. 5 bakal calon. Iya. Nah, akhirnya secara langsung Iya. langsung pimpinan rapat pada itu Bang Repol menyampaikan, Hmm. kita voting ya, gitu. Kita voting ya. Nah, artinya beliau menawarkan gitu. Iya. Tapi setahu saya, alangkah bagusnya ini dimusyawarahkan. Ya kan? Tidak mesti voting ya. Misalnya, tidak usah di voting. Voting itu terakhir ya. Nah, voting itu terakhir. Ketika tidak terjadi kesepakatan, barulah kita voting. Nah, kita coba saja 5 calon ini berunding lah dulu. Iya. Bagaimana? Okay. Ini kan hanya di intern kita gitu kan. Kenapa kita harus ini gitu kan? Tapi di situ saya kira ini sudah disetting, Bang. Ini udah disetting. Udah disetting. Saya kira ini disetting. Saya tidak malu-malu menyampaikan, tapi ini pasti sudah disetting, Bang. Tapi dalam politik kan hal biasa tuh settingan. Ya, hal biasa. Cuman ini bukan untuk kepentingan partai ke depan, Bang. Ini memikirkan kepentingan partai ke depan. Bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Dan yang terpilih kan sekarang Ibnu Saleh tuh sekarang tuh. Apakah kepentingan pribadi apa juga tuh? Saya kira seperti itu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat SS. Malam hari ini 25 Agustus 2024. Kalau untuk yang edisi perdana kemarin hadir di podcast saya ini seorang anak muda. Nah, ini lebih muda lagi nih yang sesi kedua. Bung Niko Ardian. Saya panggil Niko aja lah ya. Boleh. Kalau Bung boleh, Niko boleh. Oh, boleh ya. Apa kabar nih? Sehat, Bang. Abang apa kabar? Alhamdulillah sehat, seperti yang Anda lihat gitu ya. Mungkin saya belum cepat cukur kumis saja nih barangkali. Ya, Niko, tadi saya baca sebuah tulisan dia, goresan hatinya yang sampai ke saya. Tentu saya sebagai seorang jurnalis, naluri jurnalis saya jalan gitu. Artinya, Niko tadi gembok partai pintu kantor Golkar. Sebelum kita bahas itu, kegiatan Niko apa sekarang? Ya, kegiatan ya kayak gitulah, Bang, gembok-menggembok kita kan. Sosial. Ya, menggembok artinya jiwa pemberontak tetap ada ya. Masih ada, Bang. Masih ada ya. Jiwa pemberontak itu masih ada. Oke. Teman-teman, ini menarik kita bahas fenomena politik jelang Pilkada Kampar 2024. Ini makin memanas. Kemarin itu ada beberapa fenomena politik yang tidak saya sampaikan di sini, dan ini Golkar ada sedikit menggelegak gitu. Nah, kita bahas ya. Bung Niko, kita tahu bahwa partai politik itu adalah sebuah wadah yang akan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat secara keseluruhan, ngumpulnya orang-orang politik yang kemudian dipilih secara menurut konstitusi negara kita, wakil-wakil mereka yang akan duduk di berbagai level perwakilan, kabupaten, kota, provinsi, dan DPR RI. Kita mulai dari mana mungkin ini? Atau kita mulai dari Repol dulu. Mulainya dia memegang tampuk Golkar itu kan pasca dulu dia mendapatkan partai Golkar. Gimana dulu sejarahnya itu dulu? Ini kan lawannya berat dulu tuh, incumbent Catur Sugeng Susanto SH. Oke, baik. Jadi, Bang, sebelum kita membahas Repolnya tadi, proses proses pergantian ketua tadi. Iya. Pertama kita pahami dulu itu partai. Partai seperti yang Bang sampaikan tadi, partai itu adalah wadah masyarakat ya kan, untuk menyampaikan aspirasinya yang nantinya akan bisa masuk ke eksekutif dan legislatif. Nah, itulah partai. Nah, disinilah kita selaku masyarakat ya kan di Indonesia ini akan mengemukakan aspirasi kita melalui lembaga partai tadi. Kemudian terkait hal-hal yang beredar sampai ke Bang Saiful tadi, ya itu merupakan suatu proses demokrasi juga, Bang. Ya, dinamika politik ya. Dinamika politik di internal Golkar. Di internal partai Golkar. Oke. Dan tadi pertanyaan Abang tentang proses Bang Repol dalam menuju tampuk kepemimpinan partai Golkar. Nah, dulu memang sempat hiruk pikuk antara Bang Repol dengan
Catur Sugeng Susanto, Iya. yang mana dua-duanya adalah merupakan kader Partai Golkar. Iya. Kedua-duanya, Bang. Nah, di situ saya posisinya masih sebagai pemerhati, Bang. Mengikuti proses berjalannya pergantian kepemimpinan di tubuh Partai Golkar. Saya belum menjadi pengurus. Artinya hanya setakat pemerhati ya? Ya, saya hanya pemerhati. Iya. Pemerhati yang memang saya pengen ikut juga berkontribusi di Partai Golkar. Iya. Nah, di situ saya melihat memang perjuangan yang sangat berat, Bang. Berat. Melawan Catur. Melawan Catur yang bagaimana beliau adalah seorang bupati. Iya. Berat ini benar tuh? Ya, seorang bupati punya segalanya. Iya. Punya apa saja yang dia bisa gunakan, iya. Ya kan? Tetapi pada hari itu kita posisinya pada Bang Repol kita kan, iya. Kita memihak kepada Bang Repol dan alhamdulillah bisa kita memenangkan. Kenapa tidak sesuaikan kesemboyan Golkar yang selama ini kita kenal, Partai Golkar adalah partai penguasa? Iya. Kenapa nggak pakai gitu? Memang terjadi perdebatan yang sangat panjang di situ, Bang. Tetapi memang Partai Golkar menjatuhkan pilihannya kepada Bang Repol. Iya. Ya, memang alasannya memang ya Bang Repol yang tepat gitu. Kenapa nggak Catur ketika itu? Ya emang tepatnya Bang Repol gitu. Pasnya emang Bang Repol. Atau karena Catur selama ini nggak peduli dengan Golkar, tidak peduli ya dengan Golkar? Kalau dibilang tidak peduli, kalau dia mau menjadi ketua, artinya beliau peduli juga gitu kan. Iya. Mau menunjukkan kepeduliannya juga melalui mungkin mengambil Partai Golkar. Tetapi pada waktu itu memang yang lebih tepatnya waktu itu Repol. Iya, pilihan dari partai. Pilihan dari partai. Nah, pasca Repol memimpin tampuk di Partai Golkar Kampar, jalannya roda organisasi partai ini seperti apa? Pasca setelah itu berjalannya organisasi ini ya begitu baik, Bang. Kami sangat harmonis, sangat kompak. Iya. Ya bahkan seperti keluarga kecil di dalam sebuah partai. Ya kami saling curhat, saling bertukar pikiran. Pokoknya keluarga yang harmonis lah, Bang, di situ. Keluarga harmonis. Iya, sangat harmonis kami di situ. Ya, bahkan tentu harmonisasi di tubuh Golkar tentu juga dalam kerangka mempersiapkan agenda-agenda besar di 2024, misalnya pemilu 2024 ini yang sudah kita lewati, yang melahirkan saat ini anggota DPRD Kampar itu di Kampar ada 7 orang ya? Ya, 7 orang. 7 orang. Kemudian juga agenda yang akan kita hadapi besok pagi itu mulai tahapan pendaftaran bakal calon bupati Kampar menjadi calon ya. Betul. Nah, tentu dalam kerangka itu ya kebersamaan di tubuh Golkar tadi ya. Seperti itu. Iya, dalam rangka itu juga, Bang. Oke. Dalam rangka itu juga tentunya proses-proses itu kan udah kita lalui bersama sampai kita di pemilihan legislatif, ya kan? Iya. Bertahan kemudian bertambah 1 kursi. Iya. Tentunya itu kan kebersamaan kita juga, Bang. Oke. Di Partai Golkar gitu. Oke, kebersamaan ya. Oke. Baik, nah, tadi saya dapat chatting tadi informasi bahwa kawan-kawan AMPG yang langsung Niko motorin itu menyegel pintu masuk kantor DPD Partai Golkar. Tentu ini alasannya pasti kuat ini. Apa yang membuat Bung Niko melakukan hal itu? Sebetulnya hal ini tidak kita inginkan. Yeah. Tetapi pada hari ini inilah bentuk keresahan kami selama ini, Bang, diungkapkan pada hari ini. Keresahan? Ya, di dalam harmonisasi tadi terjadilah beberapa keresahan. Ya, keresahan kita para kader. Iya. Yang mungkin hari ini adalah puncaknya. Puncaknya hari ini? Iya, saya kira hari ini adalah puncaknya. Ya, ini kan sebelum kita masuk lebih detail, ini kan Golkar sepertinya seakan-akan tidak punya power, tidak punya kepastian siapa yang bakal dia usung, siapa yang bahkan pasca acara Repol di Kampar Kiri kemarin di PKN itu juga bahkan hari ini belum pasti siapa pasangan yang konkretnya. Ini itu ya salah satu yang bikin apa ya? Salah satu poin yang hari ini terjadi, ya itu salah satu poinnya, Bang. Karena dari awal penetapannya Repol menjadi ketua DPD Partai Golkar, artinya beliau sudah dipersiapkan jadi Bupati Kampar. Bukan sekarang, Bang. Jauh hari. Artinya ketika Repol menjadi ketua DPRD Golkar Kampar, ya artinya beliau sudah kita siapkan jauh hari untuk sebagai calon pemimpin di Kampar ini, yaitu Bupati Kampar. Nah, hari ini kenyataannya sampai detik ini, besok kita udah mulai pendaftaran di KPU. Di KPU kita belum melihat
sejauh mana dan mendengar sejauh mana proses komunikasi beliau dengan partai-partai lain, kita belum melihat. Ya, bahkan jauh-jauh hari beliau sangat yakin, tetapi hari ini tidak dapat kejelasan kita Partai Golkar. Tidak dapat kejelasan. Ya, kami sebagai kader, sebagai pengurus juga tidak mengetahui sejauh mana beliau sudah berkomunikasi dengan partai-partai lain. Nah, artinya di sini Repol gagal dalam membangun komunikasi. Akhir-akhir ini. Iya, akhir-akhir ini menyampaikan bahwa terakhir kemarin, sebelumnya beliau menyampaikan kita akan bersama dengan PKS. Bersama dengan PKS? Iya, bersama dengan PKS. Toh PKS lari? Nah, ternyata PKS lari. Ke Yuyun Dan Edwin. Nah, kemudian pasca itu beliau move on untuk segera mengambil berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Nah, hari ini Demokrat sudah deklarasi, Bang. Deklarasi. Yang akhirnya didapatkan oleh? Yang akhirnya didapatkan oleh Datuk Yusri dengan Bang Rinto Pramono. Ya, yang tadi videonya kita saksikan ya. Iya, tadi sudah kita saksikan itu. Oke, sebelumnya itu kan dulunya ini ada masa pacaran antara Repol sebagai ketua DPD Golkar pun seperti itu ya. Seolah berpacaran dengan Edwin Pratama Putra, anggota DPD RI 4 tahun loh. Iya. Kenapa bisa Edwin yang lari? Tentu. Jadi, nah kembali lagi, Bang. Disinilah puncak terjadinya gerakan ini, ya kan, penolakan, maksudnya pergerakan tadi muncul. Sampai hari ini kami tidak pernah tahu sudah sejauh mana komunikasi beliau. Progres komunikasi. Wakilnya siapa, partainya apa, beliau tidak pernah menyampaikan. Saya ini ketua MPG, Bang. Iya. Saya ini ketua MPG yang bagaimana? Jadi saya adalah wakil ketua di kepengurusan Partai Golkar yang ex officio ketua MPG. Seharusnya saya ini adalah tempat beliau untuk bercerita dan menyampaikan komunikasi, tapi sampai hari ini beliau tidak pernah secara politik, secara partai ya, tidak pernah menyampaikan, bahkan seperti ketakutan ingin berbicara dengan saya. Ketakutan? Iya, saya tidak tahu ketakutan apa mungkin yang beliau takutkan, atau mungkin Niko takutnya minta posisi ke Kampar 2 mungkin ya. Tidak tahu kita, Bang. Oke. Tidak tahu. Nah, tentu menarik ini. Edwin tadi masih belum tuntas itu. Iya. Apa yang buat dia lari? Sayang Jawa tapi nikah jurang. Ya. Jadi memang saya kira itu mungkin hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu, Bang, alasannya apa. Karena kita lihat, saya udah cross check juga. Kalau Bang Repol bilang Bang Edwin yang tidak komitmen. Sampai hari kemarin di rapat pleno, iya kan? Kemarin ya? Sabtu kemarin. Iya, 24 ya? Iya, jam 2 siang itu kami rapat pleno, Bang. Iya. Di situ dia sampaikan rapat pleno itu ada pembahasan 2 agenda. Pertama, pembahasan tentang komunikasi pilkada. Iya. Kemudian tentang ini pembahasan pimpinan DPRD. Iya. Nah, pembahasan ini di pilkada tadi beliau menyampaikan ya artinya dia bilang Bang Edwin tidak komitmen. Bang Edwin tidak komitmen. Sempat dibahas itu ya? Iya, sempat dia bilang, sempat dia sampaikan kita udah menunjukkan kita sudah berkomitmen. Saya ini orangnya komitmen. Tapi ternyata ya Bang Edwin tidak komitmen bersama kita. Nah, seperti itulah beliau sampaikan. Tapi sehari ini saya tidak tahu entah itu Bang Repol yang tidak komitmen atau Bang Edwin tidak komitmen, saya tidak tahu. Tapi penyampaian Bang Repol, dia menyampaikan Bang Edwin yang tidak komitmen. Dalam pleno kemarin? Dalam pleno kemarin. Oke. Bab Edwin kita pinggirkan dulu. Nah, kemudian agenda kedua soal pimpinan DPRD. Kita juga ada pembahasan tentang pimpinan DPRD Kabupaten Kampar. Nah, di situ memang pembahasan itu muncul karena ada surat dari DPP, Bang. DPP untuk segera mengusulkan nama-nama pimpinan. Nah, nama-nama pimpinan. Jadi pimpinan DPRD ini tentu dibahas di rapat pleno. Rapat pleno yang situ hadir pengurus harian kabupaten, kemudian ada beberapa PK yang hadir. 21 PK, cuman saya lihat tidak hadir semua. Tidak hadir semua. Tapi saya kira pleno itu kayaknya tidak quorum, Bang. Oh, tidak quorum? Saya lihat yang tidak quorum. Setahu saya pengurus DPD Golkar Kabupaten itu lebih dari 50-an orang. Tidak salah saya ya. Nah, saya lupa saya. Tambah lagi PK. Tambah PK itu sekitar 21.
Iya. Nah, saya kira tidak quorum. Sekitar berapa orang yang hadir kemarin? Sekitar kira-kira. Kalau yang hadir itu lebih kurang sekitar 60-an kalau nggak salah Bang. 60 quorum dong. 60. Enggak, 60 itu PK dia membawa sekretaris. Oh, Nah, siap. harusnya Oke. nggak masuk hitungan gitu Oke, juga, oke. Bang. Ya itu intern Niko lah ya, di Golkar. Nah, ini kan terkait dengan pemberitaan tadi yang sudah muncul di beberapa media online bahwasanya gerakan Niko tadi bukan menggembok lah ya, menyegel kantor Golkar itu. Tentu kan ini kalau dalam bahasa saya dengar dari informasi sebelum Niko kemari bahwasanya ada luka-luka kecil yang dari lama tapi berusaha dipoles, disembuhkan, sembuh, tapi akhir luka itu menganga kembali dan puncaknya hari ini. Nah, apa yang ingin Niko sampaikan terhadap aksi itu? Penyegelan kantor tadi itu kita lakukan tadi Bang, udah Niko sampaikan. Ini keresahan kami lah Bang, keresahan kami sebagai pengurus dan kader. Artinya hari ini keterbukaan seorang Repol kepada pengurus hari ini. Ini sangat kami sayangkan dan beliau tidak melibatkan seluruh unsur, dan elemen dalam melakukan komunikasi politik. Iya, dan kebijakan politik partai. Perlu kita ketahui Bang, Golkar ini bukan milik pribadi Bang, bukan milik keluarga. Bukan tapi kelompok. Golkar ini, tapi ini Golkar kita bersama-sama Bang itu. Kita tahu lah partai Golkar. Ya kita ketahui ya sebelumnya ini kan kita lihat juga ada di pusat udah munas ini kan. Ini membuktikan bahwa Golkar ini bukan punya kelompok seseorang, tapi ini kita bersama-sama di partai Golkar. Nah hari ini Bung Repol menunjukkan sikapnya di situ ya, artinya semuanya ingin beliau yang menguasai gitu. Mulai dari beliau mengkomunikasikan segala semuanya tidak menyampaikan ke kita, tidak menyampaikan ke elemen-elemen yang lain. Kita lihat juga Bang Repol ini sampai hal-hal kecil pun beliau ikut urus gitu Bang. Apa tuh contohnya? Ya kita lihat beliau di partai ini terlalu memang bagus Bang, cuman tidak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Sampai hal-hal kecil semuanya dia mau urus, mau rebus jagung, mau ini semua dia ikut campur semuanya gitu. Nah ini harus kita tempatkan pada porsinya gitu, pada hal yang tepat gitu. Jangan semuanya mau kita urus. Gitu. Karena dia public figure ya? Iya, karena dia itu ya mungkin itu kebiasaan beliau lah Bang ya. Tapi itu kebiasaan beliau. Itu ya tergantung beliau. Cuman kita sebagai kader ya hal-hal kecil itu dibicarakan lah gitu kan. Jangan hanya pribadi per orang gitu. One man show yang one man show. Iya, tadi dirilis Rikut juga mengatakan arogansi Repol ini sudah sepertinya tidak bisa dimaafkan dan berujung pada aksi penyegelan. Tentu pasca penyegelan itu akan ada komunikasi politik yang akan terjadi di intern Partai Golkar. Nah, mungkin dalam bayangan Niko komunikasi seperti apa nanti nih? Ya kalau pasca penyegelan ini ya ini kan masih berlangsung Bang ya. Masih berlangsung dan hal-hal ini bukan hanya hari ini saja. Bukan hanya hari ini saja. Artinya ini bukan kata sambal. Ini sesuai dengan tuntutan kita. Artinya hari ini Repol sudah gagal memimpin Partai Golkar. Repol sudah gagal. Pertama komunikasi, pilkada, ya kan, dengan koalisi partai tidak selesai. Yang kedua terkait dengan pimpinan DPRD, beliau mengakal-akali untuk kepentingan pribadi dia, bukan kepentingan partai. Nah di sini kita menuntut poin kita itu agar beliau itu untuk mundur karena telah gagal. Harus mundur. Beliau gagal. Hari ini beliau gagal memimpin Partai Golkar. Padahal besok pagi kita harus sudah daftar ke KPU. Iya, harus daftar ya, tapi ya inilah konsekuensinya kan. Beliau gagal hari ini. Nah, hari ini saya selaku ketua MPG, ya kan, ketua MPG masih tetap berkomitmen dengan gerakan saya tidak pernah digerakkan atau ada sutradara di belakangnya, ya kan, aktornya saya aktornya, pelakunya saya langsung gitu. Tentu kalau ada aktor tentu ada sutradara dong. Ada sutradara. Yang aktornya saya aktor sekali sutradara, pemain filmnya langsung yang buat film langsung main film gitu. Ada aktor, ada sutradara, tentu ada dalangnya di balik itu.
Produsernya? Nah, Nggak ada produsernya ya? hari ini, Iya, oke. ini cuman, Ya. saya kira ini cuman film pendek. Oke. Oh, film pendek. Film pendek, ini bukan layar lebar. Iya, bukan layar lebar ya, yang Iya. Pak. Oke. Selesai sama kita. Selesai sama Masuk kita kalau ya. itu, Bang. Oke. Sebenarnya dalam sebuah organisasi, baik ataupun partai politik apalagi, faksi-faksi itu pasti ada. Nah di Golkar itu Anda melihat ada faksi-faksi? Akhir-akhir ini tuh. Akhir-akhir ini saya tidak ingin mengatakan bahwa ada faksi, Bang ya. Hmm. Tapi mungkin kalau mungkin orang luar yang menilai Yeah. bahwa di Golkar itu ada faksi. Tapi hari ini Golkar itu ya Golkar itu, Bang. Oke. Golkar itu ya Golkar. Nah, tapi hari ini banyak juga yang menilai bahwa di Golkar itu ada faksi ini, faksi ini, faksi ini. Ya. Ya kan? Tapi setahu saya kita dari dulu Golkar itu satu. Iya. Jika kita sama mengusung Bang Repol, Iya. ya kan? Kita tetap Solid. solid sama beliau. Mhm. Nah, tapi hari ini dia sendiri yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin memberikan kita ruang untuk berkomunikasi, Bang. Oke. Tadi ada disebutkan ketika tadi kita nyantai duluan, bahwasanya Repol tidak menyambut aspirasi Niko untuk minta CV atau kurikulum vitae para kandidat calon pimpinan ketua DPRD Kampar. Oh ya, di situ saya memang menyampaikan supaya nanti dari calon-calon pimpinan DPRD ini kan ada 5 itu, Bang. Oke. Siapa-siapa aja itu? Pertama ada namanya Iqbal Saleh. Oke. Kemudian ada namanya Agus Chandra. Ada Safi Samosir. Yes. Tiga-tiga ini senior nih, Bang. Senior ya. Senior nih. Ya. Ada yang udah 2 prode, 3 prode, ada yang 5 prode. Oke. Kemudian ada namanya Dodan Saragi dengan Agus Risna. Mereka ini baru terpilih. Baru terpilih dan baru pertama kali menjadi anggota DPRD Kampar. Iya. Nah, ini tokoh-tokoh kita juga, Bang. Mereka Tokoh masuk muda. kandidat. Mereka juga masuk di kandidat bakal pimpinan DPRD. Nah, masuk juga. Siapa yang masukin itu? Kok bisa masuk? Ya, forum, Bang. Forum. Oh, Forum yang mengusulkan. Oke, forum kemarin ya. Forum yang mengusulkan. Oke. Nah, di situ sebelum akhirnya karena DPP itu hanya meminta 3 nama, Iya. ya kan? 3 nama. Kemudian di situ muncul 5. 5 bakal calon. Iya. Nah, akhirnya secara langsung Iya. langsung pimpinan rapat pada itu Bang Repol menyampaikan, Hmm. kita voting ya, gitu. Kita voting ya. Nah, artinya beliau menawarkan gitu. Iya. Tapi setahu saya, alangkah bagusnya ini dimusyawarahkan. Ya kan? Tidak mesti voting ya. Misalnya, tidak usah di voting. Voting itu terakhir ya. Nah, voting itu terakhir. Iya. Ketika tidak terjadi Kesepakatan. kesepakatan, barulah kita voting. Mhm. Nah, kita coba saja 5 calon ini berunding lah dulu. Iya. Bagaimana? Oke. Ini kan hanya di intern kita gitu kan. Kenapa kita harus ini gitu kan? Tapi di situ saya kira ini sudah disetting, Bang. Ini udah disetting. Udah setting. Udah disetting. Saya kira ini disetting. Saya tidak malu-malu menyampaikan, tapi ini pasti sudah disetting, Bang. Tapi dalam politik kan hal biasa tuh settingan. Ya hal biasa, cuman ini bukan untuk kepentingan partai ke depan, Bang. Ini ini memikirkan kepentingan partai ke depan, Iya, bukan iya, hanya iya. mementingkan kepentingan pribadi. Dan yang terpilih kan seorang Ibnu Saleh tuh sekarang tuh. Apakah kepentingan pribadi Repol juga tuh? Saya pikir. Saya kira seperti itu, Bang. Gimana Anda mulai membaca itu? Saya lihat forum itu memang sudah disetting untuk akhirnya kan masuk 3 nama itu, Bang. Iya. Ada Bang Iip, Agus Risna dengan Jordan. Ya kan? Oh, Bang Sapi Agus Chandra dengan Sapi Samosir itu tidak masuk. kenapa nggak bisa masuk? Nah, karena di voting tadi, Bang. Oh, Tadi voting tadi. voting Nah. muncul 3 nama. Muncul 3 nama. Oke. 3 nama yang mana? 3 nama ini adalah Iqbal Saleh, Agus Risna dengan Jordan Saragi. Oke. Nah, kita ketahui syaratnya adalah salah satunya Iya. salah satunya pernah menjadi Ketua fraksi. anggota fraksi. Anggota fraksi ya, Lima bukan anggota ketua ya, fraksi. anggota Nah, fraksi. dua ini tidak pernah, Bang. Keduanya. Yang Agus Risna ini kan baru. Oke. Jordan ini baru. Ya, Iqbal lah. Nah, disitulah Niko menilai karena mereka yang 2 ini tidak bakal lolos, settingnya ke Ibnu Saleh sudah pasti. Iya, saya kira segitu. Oh. Tapi kan kita pengennya gini, Bang. Kita pengennya tidak ada masalah dengan Iqbal Saleh pada semacam. Ya, oke. Tapi kita pengennya 3 nama ini kalau bisa, ya kan, ada Agus Chandra, Safi Samosir dengan Iqbal Saleh. Iya. 3 orang ini yang Yang senior usulkan. nih. Yang senior ini. Pertimbangannya apa? Karena mereka punya pengalaman, Bang. Oke. Punya pengalaman. Ya artinya pimpinan DPRD ini ya harus orang yang punya pengalaman. Iya kan? Bargaining politik juga kepada. Iya, bergaining politiknya, komunikasi politiknya. Ya. Ya harus berpengalaman.
Nah, bukan berarti yang muda-muda ini tidak mampu, Oke. ya kan? Tapi ini memang bukan masanya, belum masanya. Masih ada abang-abang kita di situ Iya. yang akan nanti membantu kita membimbing. Iya, iya. Nah, setelah ini barulah nanti kita Iya. anak-anak muda. Untuk belajar pada Iya, mereka kita ya. belajar dulu lah Bang. Saya kira seperti itulah. Ya, memang kalau yang muda itu, karena ini di Demokrat wacananya juga muda nih. Untuk pimpinan juga di Gerindra muda juga. Nah, itu Bang yang kita takutkan Bang. Di situ kita takutkan. Kenapa saya sendiri, kader, menginginkan tokoh senior yang ada menjadi pimpinan di PT Kampar. Padahal ini kan anak muda nih. Anak muda kan biasanya anak muda itu lebih energik katanya. Ya, memang anak muda itu punya semangat, Iya. punya power. Iya. Nah, artinya kita juga butuh pengalaman, Bang. Oh, Kita juga butuh pengalaman. oke. Ya. Pengalaman ini kan sangat penting bagi kita. Oke. Nah, artinya hari ini kenapa kita pengen anak-anak abang-abang kita yang senior, ya bukan berarti udah tua-tua kali lah Bang. Masih kita juga manggilkan abang-abang juga kan, masih termasuk inilah anak-anak muda juga lah. Iya. Andai nanti Niko dipanggil oleh Repol, apa yang mau sampaikan? Sampai hari ini memang beliau tidak ada komunikasi sama saya. Tapi kalau kira-kira ketua memanggil saya, Bang Repol memanggil saya kira nanti dulu lah Bang. Maksudnya? Ya, Tidak akan datang? Ya tidak akan datang Bang. Karena ini sudah final menurut saya. Ini udah final menurut saya, artinya udah beberapa hari, jauh-jauh hari kita menunggu. Tetapi setelah ada gerakan ini, beliau baru mau berkomunikasi dengan kita. Untuk apa lagi Bang? Udah percuma semuanya. Dan ini kan proses ini kan sudah berjalan juga Bang. Ya, itu tuntutan ketua MPG dan kawan-kawan ya, yang sehati, yang sepaham. Nah, mungkin terhadap para senior di Golkar mungkin apa? Tentu kan ini mereka tentu ada pro kontra yang muncul pasca ini nih. Nah, gimana harapannya? Ya, harapan kita sebagai anak-anak muda, kader-kader muda, ya kepada tokoh-tokoh senior, ya kan, artinya marilah sama-sama kita kembali berkumpul di rumah kita ya, di Pohon Beringin ini. Ya, artinya perhatikanlah partai kita ini lagi gitu kan. Dan kondisi yang sangat miris ini, hari ini kehadiran abang-abang dan senior-senior sangat kita butuhkan gitu. Artinya selamatkan partai ini supaya partai Golkar yang bagaimana setiap perhelatan pilkada menjadi partai yang sangat ditunggu-tunggu Bang. Oleh masyarakat dan tentu orang banyak juga. Siapa yang akan diusung ya, dan didukung oleh partai Golkar. Nah, ini sangat kita harapkan Bang. Terima kasih Bung Niko kehadirannya di sini. Mungkin ini baru tempat saya, ini belum selesai sih sebenarnya, tapi alhamdulillah sudah bisa kita podcast selanjutnya. Mudah-mudahan sukses terus, Golkar bisa mendapat suatu keputusan yang terbaik lah. Karena Golkar ini saya pikir dalam momen pilkada ini sangat menentukan sekali masa depan Kampar. Saya pikir demikian. Sukses ya, Niko. Siap, terima kasih Bang. Sukses ya. Sukses juga buat Bang Saiful Sanggam dan podcastnya. Jangan lupa di follow dan subscribe. Baik. Iya, baik teman-teman, demikian waktu kita bersama Bung Niko Ardian, Ketua AMPG Partai Golkar Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan hikmah di balik ini pasti akan kita tuai, baik buruknya itu adalah kita sendiri yang akan menentukan masa depan negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.